Halo teman-teman, balik lagi di Nyoba Coding. Nah, pada video kali ini kita akan memasuki series baru ya teman-teman ya. Jadi kalau sebelumnya itu kita udah selesai dengan series bangun datar dan sekarang kita akan masuk ke dalam series bangun ruang. Nah, cuma pada series bangun ruang ini kita akan mulai menggunakan conditional ya teman-teman ya. Jadi nanti program yang mau kita buat itu adalah volume dan luas permukaan dari bangun ruang gitu. Nah, terus conditionalnya digunakan untuk apa? Jadi conditionalnya kita gunakan untuk input user. Jadi user itu nanti akan menentukan dulu dia mau menghitung volume atau mau menghitung luas permukaan. Kayak gitu. Karena nanti di beberapa bangun ruang ada beberapa variabel yang dibutuhkan volume tapi tidak dibutuhkan oleh luas permukaan. Jadi akan kita pisahkan di situ ya, teman-teman ya. Oke, nah ya udah langsung aja kita buat projectnya ya. Kita pilih Python file, kita buat namanya volume, terus luas kubus. Kita akan mulai dulu dari kubus ya. Oke, nah seperti biasa kita buat dulu title-nya print program menghitung volume dan luas permukaan balok. Oke, nah terus kita buat pilihannya, dia akan pilih volume atau luas permukaan. Print, nah kita buat seperti ini, 1 volume, 2 luas permukaan. Gitu. Nah kalau kalian lihat ya teman-teman di sini ada backslash n, ini kalau kalian masih ingat di project pertama kita, spesifikasi produk, kita menggunakan backslash t. Nah, backslash t ini atau backslash n merupakan escape karakter gitu. Nah, kalau backslash t ini kan kalau kalian ingat dia itu akan kasih space ya. Space yang cukup lumayan antara 2 spasi sampai 4 spasi. Nah, kalau misalkan si backslash n ini dia untuk break line atau new line. Jadi walaupun di sini kita codingnya dalam satu baris, tapi nanti secara tampilan di konsol dia akan menjadi 2 baris. Karena ini terpisah. Gitu ya. Oke, nah terus kita lanjut untuk bikin input dari si usernya ya. Jadi pilihan sama dengan input. Nah lalu kita buat pilih seperti ini. Oke, nah ini kenapa menggunakan in, karena nanti kita mau si usernya ini akan input dengan angka 1 atau angka 2. Nah, berarti di sini kita kasih pilihan aja ya. 1 atau 2, kayak gini. Oke, nah baru sekarang kita mulai membuat conditionalnya. Jika if pilihan sama dengan 1, oke, maka di sini hitung volume. Ini volume. Nah, lalu elif pilihan sama dengan 2, maka di sini luas permukaan. Oke, kita akan mulai dulu dari volume ya. Nah, untuk volume itu rumusnya adalah sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Sedangkan untuk luas permukaan ini rumusnya adalah 6 dikali sisi dikali sisi. Gitu. Nah, karena variabel yang kita gunakan itu hanya satu sisi, nah kalian tuh sebenarnya bebas mau buat di sini nanti masing-masing atau mau di sini aja karena dia ini apa namanya sama gitu, cuma butuh satu variabel yaitu sisi. Nanti akan saya serahkan ke kalian ya, kalian lebih enaknya gimana. Saya akan buat di sini aja supaya lebih efisien karena di sini cuma menggunakan satu baris ya. Sisi sama dengan input masukkan panjang sisi kubus. Nah, saya baru ngeh nih. Kubus harusnya. Ini bukan balok. Kubus. Oke, nah, terus kita buat di sini dulu ya. Kenapa dia ini? Oh iya. Nah, sekarang kita buat volumenya di sini hitung. Oh, dengan volume sama dengan sisi pangkat 3 kayak gini.
Ini kalau mau sisi dikali sisi ini juga sama. Ya, nah lalu kita tampilin print volume kubus adalah panggil si volume. Terus tambahkan cm3. Nah, untuk luas permukaan itu tadi rumusnya adalah 6 dikali sis. Luas permukaan sama dengan 6 dikali sisi pangkat 2. Gitu. Nah, ini nanti secara hierarki matematika ini langsung dikerjakan lebih dulu ya, yang pangkat dulu, baru nanti dia dikali. Jadi kalian nggak usah khawatir. Tapi kalau mau lebih yakin, ini mau dikasih parenthesis supaya dikerjakan lebih dulu juga nggak apa-apa. Nah, ini kita juga cetak ya, print luas permukaan kubus adalah, kita masukin luas permukaan lalu tambahkan cm persegi gitu. Nah, sekarang kita coba dulu running, ini kita hapus dulu aja. Kita coba running, kita lihat hasilnya. Ya, program menghitung volume dan luas permukaan kubus. 1 volume, 2 luas permukaan. Oke, kita jawab 1 volume. Nah, masukkan panjang sisi kubus, kita masukin misalkan panjangnya adalah 10. Nah, lihat. Volume kubus adalah 1000 cm3. Kalian lihat yang luas permukaan ini tidak dieksekusi atau tidak di running karena kondisinya tidak terpenuhi. Yang kita pilih dari sisi input user ini adalah 1. Gitu, maka yang ada di dalam 1 ini yang hanya dijalankan. Gitu. Jadi if di sini sebagai parent ketika usernya nanti pilih 1, nah yang ada jarak dan maju ke depan ini namanya indentation. Dan ini akan dijalankan, ini adalah child-nya atau ini anak-anaknya. Gitu. Nah, nanti kalau usernya pilih 2, maka dia akan jalankan yang luas permukaan. Ini akan diabaikan karena pilihan user yang ini tidak terpenuhi. Ya, ini kalau kita running ulang, nah masukkan inputnya ya, luas permukaan. Nah, dia tetap memasukkan sisi misalnya 20. Nah, setelah di enter, nah lihat ya. Luas permukaan kubus adalah 2400 cm persegi. Lihat yang ini diabaikan. Kayak gitu. Karena ketika kita tambahkan sebuah conditional, beberapa code itu akan dieliminasi tergantung dengan kondisinya, dia terpenuhi atau tidak. Kalau dia terpenuhi maka dia akan dijalankan, tapi kalau tidak maka dia akan diabaikan. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Thank you yang udah nonton dan kita akan ketemu di video berikutnya ya. Bye-bye.